Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debia Joyohana Tarigan dengan NPM 1901010223 dari grup A4. Video ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi oleh Bapak dosen pengampu Bapak Juniagus Simaremare SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran membaca di kelas tinggi. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Kemudian, kita akan membahas jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca, waktu membaca, proses membaca dibagi menjadi yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan. Dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran. Dan ingatan yang bersangkutan paut dengan otot kita. Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas membaca ekstensif. Yang pertama, membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Membaca ekstensif dibagi menjadi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang kedua adalah membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Yang termasuk dalam membaca intensif adalah membaca telaah isi. Membaca telaah isi juga dibagi menjadi dua, yakni membaca teliti dan membaca pemahaman. Yang ketiga adalah prosedur atau tahapan pembelajaran membaca. Pada proses pembelajaran membaca, secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan prabaca, yang kedua tahapan membaca, dan yang ketiga adalah tahapan pasca baca. Yang keempat adalah metode pembelajaran membaca. Metode adalah cara bekerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah suatu pekerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode membaca yang menekankan usaha siswa untuk memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang B adalah metode jigsaw membaca. Metode jigsaw membaca adalah metode tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw merupakan membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Yang C adalah metode kooperatif, integrative reading dan composition atau CIRC. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan terkait, pengajaran langsung pembelajar membaca, dan seni berbahasa menulis terpadu. Yang keempat adalah metode scope reading. Scope reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Yang E adalah metode grup investasi. Metode grup investasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investasi terhadap berbagai macam wacana. Guna menemukan hubungan antara wacana tersebut, tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan, sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bacaan yang dibaca. Yang F adalah metode skematis kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk diajarkan dengan cara kemampuan membaca secara kritis. Yang kelima, kita masuk kepada strategi membaca. Strategi yang harus dilatih guru kepada siswa ialah sebagai berikut. Yang pertama, kurangi kecepatan membaca jika menentukan istilah yang belum kita ketahui maknanya. Yang B, struktur kalimat dan paragraf yang sulit. Yang C, konsep yang sulit. Yang D, detail teknik materi. Yang E, tunjukkan yang sulit dan mendetail. Yang F, materi yang ingin dikuasai secara mendetail. Yang G,
materi dalam bentuk diagram yang menuntut perbandingan antara teks dan diagram. Yang H, materi yang menuntut kecermasan visualisasi. Yang I, tulisan yang artistik yang mengandung unsur khayalan. Yang J, materi yang menuntut kehati-hatian. Yang kedua, tingkatan kecepatan membaca jika materi yang sederhana dengan sedikit informasi baru yang kita dibutuhkan. B, contoh dan ilustrasi yang tidak kita butuhkan untuk menambah pemahaman. C, penjelasan detail yang elaborasi yang tidak kita perlukan. D, ide-ide yang telah dinyatakan dalam bagian sebelumnya. E, materi yang tidak mengandung ide dan fakta penting yang kita butuhkan. 6. Pendekatan pembelajaran membaca. Pendekatan adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajaran dan didasarkan pada asumsi yang terkait. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. B. Pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu kegiatan keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat, keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu proses pembelajaran dengan fokus suatu keterampilan. C. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif ini diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. D. Pendekatan whole language. Whole language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa baik itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang diajarkan secara terpadu. E. Pendekatan belajar kooperatif. Pendekatan belajar kooperatif merupakan suatu metode yang pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. F. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan adalah pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan dibuat dan teknik pengajaran mana yang akan diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. G. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan pola suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. H. Pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual atau biasa disebut dengan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan ini mempunyai konsep di mana guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore. Shalom.